Imli menghibur Aryan dan mengatakan, "Aku selalu menghormatimu, mempercayaimu dan sangat mencintaimu. Ini adalah arti cinta untukku padamu." Aryan memeluk Imli dan menangis. Mereka berdua menangis. Aryan mengatakan, "Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri karena aku hampir akan kehilangan dirimu karena kebodohanku." Imli berkata, "Aku tahu ketakutanmu. Aku berjanji padamu, kau tidak akan pernah kehilangan diriku." Mereka berdua terus berbagi kasih sayang satu sama lain. Mereka berdua kemudian mendengar bayi perempuan menangis di dekat mereka. Mereka berdua tidak menemukan siapapun di dekat bayi itu. Di sisi lain, Malini kembali untuk balas dendam kepada Imli. Dia mengatakan dia tidak bermain dengan saudara perempuannya saat masih kecil. Sekarang dia akan bermain dengan Imli dengan aturannya sendiri. Kembali ke Aryan dan Imli, Imli menggendong bayi itu. Dia berkata, "Saat ini orang merasa seorang bayi perempuan sebagai beban. Ibuku dulu bertengkar dengan nenekku dan penduduk desa karena kelahiranku. Aryan, aku ingin membawa pulang bayi perempuan ini." Aryan setuju dan mengatakan, "Kita akan menjaga bayi ini sampai kita mengetahui tentang orang tuanya." Imli memanjakan bayi itu. Dia mengatakan, "Bahkan pria angkuh pun luluh dengan bayi ini." Arvita dan Sundar kembali ke rumah dan mengatakan kepada Narmada dan menjelaskan keseluruhan cerita tentang berakhirnya kejahatan Jyoti. Narmada terkejut mengetahui kejahatan Jyoti kepada Aryan dan Imli. Dia bertanya tentang Kairi. Sundar mengatakan Kairi takut dengan Jyoti. Dia telah pergi ke Padandia. Tetapi Kairi akan segera kembali untuk menemui mereka. Aryan kembali ke rumah. Narmada memeluknya. Narmada bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan "Ya, di mana Imli?" Aryan menjawab, "Aku dan Imli baik-baik saja." Lalu Imli masuk sambil menggendong bayi. Gudia dengan kaget bertanya, bagaimana Imli telah melahirkan dalam waktu yang singkat. Imli mengatakan, "Ini bukan Ciko bayi kami." Aryan juga mengatakan, "Kami menemukan bayi perempuan ini ditinggalkan oleh seseorang, dan kami menjaganya sampai kami menemukan orang tuanya." Arvita dan Sundar menyukai bayi perempuan itu. Nela berteriak dan berkata, "Imli membawa seorang bayi yang tak dikenal. Apakah rumah ini adalah penginapan? Sehingga siapapun seperti Jyoti dan Hari dapat datang dan tinggal di sini." Aryan menjadi kesal dan berkata, "Aku dan ibuku selalu membantu orang lain tanpa mengetahui kasta dan status mereka. Lalu mengapa mempersalahkan bayi ini? Ini adalah keputusanku dan Imli. Jika kau keberatan, aku juga keberatan. Ada banyak orang yang tidak perlu tinggal di rumah ini." Narmada menghentikan Aryan dan Nela. Nela pergi dengan hati yang tersinggung. Di malam hari, Imli berbicara dengan bayi itu dengan gagap. Aryan yang sibuk dengan laptopnya, dia terganggu mendengarnya. Aryan mendekati Imli, dia menyuruhnya untuk tidak berbicara seperti itu dengan bayinya. Imli bertanya mengapa. Aryan menjawab bahwa penelitian mengatakan jika orang tua berbicara dengan bayi dengan suara yang gagap, maka bayi juga akan gagap saat dia tumbuh dewasa. Imli kemudian mencoba untuk mengganti popok bayinya dan mengatakan dia tidak percaya dengan penelitian semacam itu, karena ibunya juga membesarkannya seperti itu. Aryan membuat Imli memakai gigi kelinci dan meminta Imli untuk mengatakan sesuatu. Imli berbicara dengan suara terbata-bata. Aryan menertawakannya. Imli meminta Aryan untuk tidak mengolok-ngoloknya. Lalu Aryan menggoda Imli lagi. Dia bilang dia bisa mengganti popok lebih baik daripada Imli. Dia mengambil bayi itu dan mengganti popoknya. Imli memberikan Aryan bedak bayi, sapu tangan, handuk, dan pakaian.
Aryan meminta botol susu, tetapi Imli melemparkan popok basah ke wajah Aryan. Aryan merasa tidak enak. Imli menertawakan Aryan. Aryan marah. Dia pun pergi untuk mencuci wajahnya. Kemudian mereka berdua menidurkan bayi. Setelah itu mereka berdua menikmati kopi bersama. Aryan berkata, hidup kita akan sibuk seperti ini setelah Ciku lahir. Imli pun berkata, aku sedang mempersiapkan diri untuk kedatangan Ciku. Dan ya, entah mengapa bayi yang kita temukan ini tampak sangat dekat denganku, seolah-olah aku berhubungan dengannya sejak awal. Di rumah Caturvedi, Anu frustasi melihat tagihan rumah sakit kelahiran cucunya. Lalu dia bertanya pada Malini, mengapa kau melahirkan bayi seorang pengkhianat Aditya? Malini ingat saat mengunjungi dokter untuk aborsi. Flashback menunjukkan, Malini berkata pada dirinya sendiri, hidupku sekarang hancur dan semua rasa di hatiku hilang. Aku tidak bisa mencintai anak ini karena aku tidak mempunyai apa-apa untuk diberikan kecuali kebencian. Aku akan melakukan aborsi sekarang. Dalam perjalanan dia melihat berita pernikahan Imli dan Aryan. Malini mendekati televisi dan menonton pernikahan Imli. Dia mengingat ketika Imli ingin memisahkannya dengan Aditya, dia juga ingat bagaimana Aditya mengusirnya. Dia mengatakan, beruntungnya Imli mendapatkan cinta 2 kali pernikahan. Imli menghancurkan hidupku, aku akan menghancurkan hidupnya, dan membuatnya tidak lengkap seperti aku. Aku tidak akan membiarkan Imli hidup damai. Malini memutuskan untuk tidak menggugurkan anaknya demi merebut kebahagiaan Imli. Flashback berakhir. Malini berkata ke Anu, aku telah mengirim putriku ke dalam kehidupan Imli. Putriku akan memisahkan Imli dengan orang yang ia cintainya. Anu bertanya, bagaimana bisa bayi 3 bulan melakukannya? Malini bilang, kasih sayang Imli kepada putriku akan menjadi masalah baginya. Putriku akan merebut segalanya dari Imli tanpa sepengetahuannya. Di rumah Ratore, Arvita dan Sundar bermain dengan bayi. Aryan mengatakan dia akan pergi ke kantor polisi untuk melihat apakah ada pengaduan kehilangan bayi. Keluarganya pasti mengkhawatirkannya. Imli mendekati Aryan untuk mengucapkan selamat tinggal. Aryan mencium pipi Imli, tetapi Arvita menggodanya dengan batuk. Aryan merasa malu melihat orang memandanginya. Lalu Aryan pergi dengan malu. Narmada mengambil bayi dan memanjakannya. Nela berjalan ke arah mereka sambil mengerutkan kening. Dan bayi mulai menangis. Arvita mengatakan bayi mulai menangis karena melihat Nila. Nila kesal lalu dia menggendong bayi Imli. Bayi itu buang air kecil di sari Nila. Nila marah, semua orang menertawakannya. Nila merasa frustasi dan pergi sambil berteriak. Narmada meminta Imli untuk membawakan susu untuk bayinya karena dia merasa lapar. Imli di dapur, dia menyiapkan susu untuk bayinya. Tiba-tiba dia pingsan. Nila datang ke sana dan melihat Imli pingsan. Nila berpikir Aryan berbicara kasar padanya karena Imli. Jadi dia ingin balas dendam pada Imli. Dia menyembunyikan Imli di lemari dapur. Kemudian beberapa wanita LSM mengunjungi rumah Ratore. Nila menyeringai. Dia ingat ketika memperkerjakan seorang wanita untuk berpura-pura sebagai orang LSM dan membawa pergi bayi Imli. Arvita memberitahu para wanita itu bahwa jika mereka ingin membutuhkan donasi, mereka harus mengunjungi Arvin Foundation. Salah satu wanita mengatakan, kami mengetahui kalian membawa seorang bayi kecil yang terlantar dan membawanya pulang tanpa formalitas hukum apapun. Sundar mengatakan Imli dan Aryan membawa pulang bayi itu. Sundar dan Arvita pergi mencari Imli. Sementara Imli terbaring tak sadarkan diri di lemari dapur. Narmada memohon pada wanita itu untuk membiarkan dia bicara dengan putranya. Nila mendesak Narmada untuk membiarkan mereka mengambil bayi itu.
Kemudian wanita LSM palsu itu mengambil paksa bayi tersebut. Mereka pergi mengendarai mobil. Nila menyeringai. Imli terbangun, dia mendengar tangisan bayi dan mengingat obat penenang telah dicampur di dalam susu bayi. Dia berjalan keluar. Nila bertanya pada Narmada, mengapa dia menangis saat bayi asing dibawa pergi. Imli mendengarnya dan bertanya, siapa yang dibawa pergi? Arvita berkata, aku dan Sundar mencarimu di seluruh rumah. Aku ingin memberitahumu bahwa beberapa wanita LSM ingin mengambil bayi. Imli kemudian mencari informasi tentang LSM Article Foundation di Google. Dia berkata, tidak ada LSM dengan nama itu. Itu berarti bayiku berada di tangan yang salah. Dia menelpon Aryan. Dia berlari menuju pintu saat Aryan kembali ke rumah. Imli meminta Aryan untuk menemaninya. Imli dan bersama Aryan di dalam mobil, dan Imli memberitahu Aryan bahwa beberapa wanita yang menyamar sebagai pekerja LSM menculik bayinya. Imli kemudian mendapat telepon dari Pi yang menginformasikan bahwa geng penculik anak menjalankan operasi mereka dari persembunyian Rakesh Nagar. Dia mengirimkan alamatnya ke Imli. Aryan dan Imli bergegas menuju ke sarang geng tersebut. Di rumah, Nila memberitahu Gudia bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun yang melihat kekayaan keluarga Ratore dan akan mengusir mereka seperti dia mengusir bayi hari ini. Malini menelpon ke telepon rumah dengan menyamar sebagai inspektur kesehatan listrik. Malini mengatakan bahwa dia mengetahui bahwa Imli membawa pulang bayi yang terlantar di luar rumah. Nila menjadi tegang karena sekarang polisi mempersalahkan bayi itu. Malini bertanya apakah bayi itu baik-baik saja. Nila dengan gugup mengatakan bahwa bayi itu baik-baik saja di rumah Ratore. Malini meminta Nila untuk membiarkan dia berbicara dengan Imli. Nila mengatakan bayinya dan Imli sedang berada di luar rumah. Malini bisa berbicara dengan Imli begitu Imli sudah kembali. Di sisi lain, Imli sampai di tempat sarang penculikan anak. Aryan melihat panti asuhan. Imli mengatakan, sepertinya perdagangan anak tidak terjadi di sini. Aryan berkata, mari kita masuk dulu. Aryan dan Imli mengintip ke dalam rumah melalui jendela. Mereka menemukan banyak bayi menangis dengan anggota geng yang sibuk dengan ponsel mereka. Aryan mengatakan ini kaca kedap suara. Oleh karenanya tangisan bayi tidak sampai terdengar keluar. Imli berkata, ayo kita berbelanja dulu. Aryan bingung dan berkata, apa maksudmu? Di rumah, Arvita sangat marah dengan Nila. Dia menyerahkan tiket perjalanan dengan Nila dan Gudia, dan dia mengatakan dia akan mengantarkan mereka ke stasiun kereta. Arvita memarahi Nila karena memberikan bayi kepada pekerja LSM palsu, dan sekarang bayinya bermasalah karena dia. Kembali ke tempat Imli, Imli menyamar sebagai pekerja LSM tua dan Aryan sebagai asistennya. Mereka berdua memperkenalkan diri sebagai tim inspeksi kepada penjaga. Imli mengatakan dia dan asistennya datang untuk mengecek anak-anak. Penjaga membiarkan Aryan dan Imli masuk. Mereka berdua masuk ke dalam tempat itu dan Imli menemukan bayinya yang sedang menangis. Dia merasa lega. Mereka berdua lalu memutuskan untuk menyelamatkan semua bayi. Imli menyanyikan lagu untuk menghibur bayi. Bayi lebih banyak menangis. Aryan menegur Imli karena membuat bayi semakin menangis. Imli meminta Aryan menari dan menghibur para bayi. Aryan mengatakan dia tidak akan menari tanpa musik. Imli menyanyikan lagu dan Aryan pun menari. Aryan menari dan berkata, sayangku, apa kau tahu nilai arti sejati? Mereka berdua menari dengan muka lucu dan menghibur para bayi. Penjaga jahat masuk. Penjaga itu bingung melihat Imli dan Aryan sedang menari. Imli mengatakan itu bagian dari pemeriksaannya untuk memeriksa apakah bayi bahagia. Penjaga meminta Aryan dan Imli melanjutkan pekerjaannya, dan mereka pergi keluar. Bayi pungut Imli menangis. Imli menggendongnya dan melepas kacamatanya untuk menunjukkan identitasnya dan mencoba menghibur bayinya
Pada saat yang sama, penjaga datang lagi. Aryan memberitahu Imli dengan kode bahwa penjaga kembali lagi. Penjaga bertanya apakah pemeriksaan sudah selesai. Sudah waktunya bayi tidur. Imli memakai kacamatanya supaya penjaga tidak mengenalinya. Dia berkata, aku ingin bertanya salah satu dari kalian tentang beberapa hal. Para penjaga setuju mereka pergi kecuali satu orang karena akan menjawab pertanyaan Imli. Imli mulai menanyai penjaga itu untuk mengalihkan perhatian mereka. Sementara Aryan mengangkat bayi satu persatu dan memasukkannya ke dalam kereta bayi. Bayi pungut Imli mulai menangis. Imli mendekati Aryan. Dia meminta Aryan menyelamatkan semua bayi melalui jendela. Aryan pergi dari sana bersama semua bayi. Imli menggendong bayinya dan bayinya menangis. Imli melepas kacamatanya dan mencoba menghibur bayinya. Para penjaga jahat itu kembali. Salah satu dari mereka mengenali Imli. Para penjaga mencoba menangkapnya. Mereka semua mulai mengejar Imli, dan Imli bersiap untuk membela diri. Berkelahi dengan penjaga dengan serangan yang biasanya. Dia menyerang mereka dengan kabel listrik dan setrika panas. Para penjaga secara bersama-sama akan menyerang Imli. Kemudian Aryan datang bersama dengan polisi dan para orang tua bayi. Orang tua para bayi menghajar para penjaga jahat itu sampai babak belur. Dan setelah itu mereka membawa pulang bayi mereka. Aryan memberitahu Imli bahwa dia dapat menemukan orang tua dari semua bayi, kecuali bayi pungutnya. Imli nampak emosional. Dia berkata, mungkin keluarga bayi ini jauh. Setelah beberapa waktu, mereka berdua pulang bersama bayinya. Narmada bersyukur kepada Tuhan atas kepulangan mereka yang selamat dan melakukan arti kepada mereka. Imli bertanya kepada Narmada, apakah aku dan Aryan bisa mengadopsi bayi ini? Karena orang tuanya tidak ada yang datang menjemputnya. Nila berteriak. Dia berkata, kita akan membiarkan bayi itu mempunyai hak kepada siapapun. Imli berkata, bayi ini tidak membutuhkan properti, tetapi dia mempunyai hak untuk hidup. Arvita juga berkata, bayi ini akan mendapatkan cinta dari orang tua, bibi, paman, dan juga nenek. Imli menjadi emosional. Dia berkata kepada Narmada, ibu, aku mohon berilah cintamu pada bayi ini, seperti yang kau berikan pada Aryan dan Arvita. Narmada menggendong bayi Imli dan menciumnya. Narmada mengatakan, aku menerima bayi ini. Setiap orang berhak memberikan cinta ke ibuannya. Dan kau Aryan, kapan kau akan mengadopsi bayi ini secara legal? Mendengar ini, Imli berterima kasih kepada Narmada. Dia memperkenalkan bayi itu ke Ciku yang ada di dalam kandungannya. Dia memberitahu Aryan bahwa dia tidak percaya bahwa dia memiliki dua bayi bersamanya. Tiba-tiba Malini masuk. Imli kaget melihatnya. Imli mengingat masalah di masa lalu terjadi di antara dia dan Malini. Malini berbicara kepada semua orang, bayi yang bersama Imli adalah putriku. Imli semakin kaget mendengar hal itu.